Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Jika S menyatakan ruang sampel dan A menyatakan kejadian di mana A itu adalah bagian dari S atau A adalah himpunan bagian dari ruang sampel, maka peluang kejadian A dirumuskan sebagai NA per NS, dengan NA itu adalah banyak anggota dalam kejadian A dan NS adalah banyak anggota ruang sampel. Jadi untuk rumus peluang suatu kejadian, jika diketahui anggota kejadian A dan banyaknya anggota ruang sampelnya, dirumuskan sebagai PA peluang A ditulis PA sama dengan NA per NS. Sekali lagi, rumus peluang A, satu kejadian A sama dengan NA per NS. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang kisaran nilai peluang. Jadi suatu peluang satu kejadian itu nilainya itu nilai peluangnya itu berkisar antara 0 sampai 1. Jadi tidak ada nilai peluang di bawah 0 dan tidak ada nilai peluang di atas 1. Pokoknya nilai peluang itu hanya berkisar antara 0 sampai 1. Di mana 0 kalau sama dengan 0 disebut suatu kemustahilan, dan kalau sama dengan 1 disebut kepastian. Oke, lanjut lagi ke peluang komplement suatu kejadian. Jadi misalnya A itu suatu kejadian, maka komplemennya itu adalah lawan dari A tadi, yaitu kejadian bukan A. Jadi kalau A adalah satu kejadian, komplemennya adalah kejadian bukan A. Ditulis A komplemen, ada C di atas, dan disebut komplemen dari A. Nah, peluang kejadian bukan A ditulis PA peluang A ditambah peluang A komplemen sama dengan 1. Jadi kalau peluang A komplemen sama dengan 1 dikurang peluang A. Oke, kita lihat soal yang pertama. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu ganjil? Nah, pada video sebelumnya telah dijelaskan tentang ruang sampel untuk sebuah dadu yang dilempar 1 kali kan. Nah, ruang sampel untuk satu dadu yang dilempar 1 kali itu adalah kita simbolkan dengan S, itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ruang sampel untuk sebuah dadu yang dilempar 1 kali itu ada 6, karena ada 6 mata dadu jadi bisa muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti banyak anggota ruang sampel, yaitu bisa dihitung sendiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita tuliskan NS-nya sama dengan 6. Nah, karena yang ditanyakan di soal itu berapa peluang munculnya mata dadu ganjil. Jadi kita misalkan A itu adalah munculnya mata dadu ganjil kita simbolkan A saja Misalkan A itu kejadian munculnya mata dadu ganjil. Berarti kalau begitu himpunan A itu anggotanya adalah kita lihat yang mana mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil itu kan 1, 1, 3, dan 5. 1, 3, 5.
Jadi kita bisa tuliskan A sama dengan himpunannya 1, 3, 5. Nah, ada berapa anggotanya? Silahkan dihitung sendiri. 1, 2, 3. Jadi kita bisa tulis Na sama dengan 3. Iya, Na sama dengan 3. Ya. Na-nya sama dengan 3. Berarti peluang munculnya mata dadu ganjil kita bisa tulis peluang munculnya mata dadu ganjil kita bisa tulis rumusnya PA sama dengan NA per NS. NA itu tadi sama dengan 3. Sedangkan banyaknya anggota ruang sampel adalah 6. Jadi NA-nya 3, NS-nya tadi 6. Ya, 3 per 6 bisa dikecilkan menjadi 1/2. Oke. Lanjut untuk soal kedua. Soal kedua, Andi melemparkan 2 keping uang koin secara bersamaan. Tentukan peluang muncul gambar pada kedua koin tersebut. Yang ditanyakan di sini adalah peluang muncul gambar pada kedua koin. Ada 2 koin yang dilemparkan, berarti ruang sampelnya ini sudah juga pernah kita bahas pada video sebelumnya. Ruang sampelnya itu bisa kita tuliskan seperti ini. Oke. Jadi koin pertama itu kan AG ya. Koin kedua dia punya sisi AG. Jadi kalau 2 koin kita bisa buat tabel silang seperti ini. AA kita temukan pertemukan AA, AG, GA, GG. Sehingga dari tabel silang ini kita peroleh bahwa ruang sampelnya itu sama dengan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis NS sama dengan 4. Ya. Yang ditanyakan di sini adalah peluang muncul gambar pada kedua koin tersebut. Jadi yang kita harapkan adalah gambar di koin pertama juga gambar di koin kedua. Berarti yang dimaksud itu adalah GG. Yang ini yang dimaksud. Nah, berarti A itu kalau A-nya kita misalkan adalah munculnya gambar pada kedua koin. Kalau A-nya kita misalkan munculnya gambar pada kedua koin, berarti A itu himpunannya adalah cuma 1, GG. Banyaknya yang seperti ini hanya 1, jadi kita bisa tulis NA sama dengan 1. Nah, kembali ke rumus peluang. Rumus peluang itu NA banyak kejadian per banyak anggota ruang sampel. Di sini banyak kejadiannya 1, banyak anggota ruang sampelnya 4. Jadi kita bisa tulis PA sama dengan NA per NS. NA kita masukkan tadi cuma 1 ya. NS-nya 4. Nah, berarti peluang. Jadi peluang muncul gambar pada kedua koin, yaitu 1/4. Oke, 1/4 ya. Nah, kita lanjut lagi untuk soal nomor 3. Kita lanjut lagi pada soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya.
Pada percobaan melempar 2 dadu bersama-sama, tentukan peluang mendapatkan mata dadu berjumlah 10. Yang dibahas ini adalah percobaan pelemparan 2 dadu. Nah, yang pertama kita harus cari dulu NS-nya. NS-nya berarti ruang sampelnya dulu yang kita cari. Bagaimana ruang sampelnya? Karena 2 dadu ya, kita bahas 2 dadu berarti ruang sampelnya ini pernah juga dipelajari pada video sebelumnya. Ruang sampel untuk 2 dadu adalah seperti berikut, kan? Ya, ini pakai tabel silang juga sama dengan yang nomor 2 tadi. Dadu pertama matanya kan 1 2 3 4 5 6, dadu kedua 1 2 3 4 5 6. Jadi kalau kita lempar keduanya ya akan mendapatkan hasil seperti ini. Mata dadu 1 pada dadu pertama, mata dadu 1 pada dadu kedua, dan seterusnya. Akhirnya ini sampai penuh ini kita mendapatkan NS-nya itu jumlahnya, atau kita tulis saja di bawahnya. NS-nya itu jumlahnya adalah 36. Dari mana? Dari jumlah ini. Kita akan hitung sendiri. 1 2 3 4 5 6. Sebanyak 6 baris ke bawah berarti ada 36. Kita tuliskan NS sama dengan 36. Ya. Yang ditanyakan di sini adalah peluang mendapatkan dadu berjumlah 10. Misalkan B itu adalah munculnya mata dadu berjumlah 10. Saya pakai B ya, terserah teman-teman, adik-adik, anak-anakku semua. Persoalan di sini kalau kamu pakai B, A, C itu terserah kalian, karena itu hanya sebuah simbol yang menyatakan suatu kejadian, ya. Ya, B ini munculnya, saya pakai di sini B lagi ya. B ini munculnya, saya misalkan munculnya mata dadu berjumlah 10. Perhatikan pada tabel ini yang berjumlah 10 adalah, lihat ya. Ya, cari yang kalau dijumlahkan sama dengan 10. Kalau di sini berjumlah 2 ini berjumlah 3, ini berjumlah, ini 3 tambah 1 2 tambah 2 1, ya, ini berjumlah 4, ini berjumlah 5, ini berjumlah 6 ya, ini berjumlah 7, berjumlah 8, berjumlah 9. Nah, ini yang berjumlah 10. Yang mana itu? Yang ini. 6 tambah 4 10, 5 tambah 5 10, 4 tambah 6 10. Hanya ada 3. Kita bisa tulis berarti himpunannya itu hanya 6,4, 5,5 dan 4,6. Ini terserah yang mana duluan. 4,6 juga bisa duluan ya, ditulis ya. Yang jelas ada 3. Nah, karena hanya ada 3, kita tulis NB-nya sama dengan 3. Kembali ke rumus peluang. Rumus peluang berarti banyak kejadian tersebut dibagi banyak anggota ruang sampel. Berarti kita bisa tuliskan peluang mendapatkan mata dadu berjumlah 10 itu sama dengan PB sama dengan NB per NS. Nah, NB-nya tadi itu adalah 3. Jadi kita bisa tulis 3 per NS-nya tadi 36. Ini bisa kita sederhanakan dengan masing-masing membagi 3. 3 dibagi 3 1, 36 dibagi 3 12. Berarti peluang mendapatkan mata dadu berjumlah 10 itu sama dengan 1/12. Ya. Oke. Ya, bisa buat kesimpulannya di bawah di sini. Oke, untuk soal selanjutnya kita lanjut untuk soal nomor 4. Sebuah dadu dan 1 keping mata uang logam dilempar bersama-sama.
Tentukan peluang mendapatkan mata dadu prima dan angka pada mata uang. Nah, yang di sini ya, yang dibahas adalah sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama. Berarti kita cari dulu ruang sampelnya. Karena satu dadu dan satu uang logam yang lempar secara bersama-sama, berarti ruang sampelnya bisa kita tulis seperti berikut. Ya. Ini koin, ini dadu. Ya. Ya, ini juga sudah pernah dibahas. Ya, dijadikan soal latihan pada pertemuan yang lalu, pada video yang lalu. Ya, jadi bagi yang sudah kerja pasti sudah tahu. Koin ini matanya kan ada angka, ada gambar ya, AG. Dadu matanya itu 1 2 3 4 5 6. Berarti kalau kita buat tabel silang seperti ini ruang sampelnya. Dari sini kita dapatkan banyak anggota ruang sampel atau NS-nya, yaitu ya ada, hitung sendiri, 1 2 3 4 5 6, yaitu ada 12. Ada 12. Nah, kembali ke pertanyaan. Yang ditanyakan adalah peluang mendapatkan mata dadu prima dan angka pada mata uang. Ya, jadi misalkan K itu munculnya, ini saya misalkan lagi K ya, teman-teman, adik-adik atau anak-anak sekalian yang mau memisalkan dengan pemisalan lain bisa pakai huruf G, H, terserah. Saya misalkan K di sini ya. K adalah munculnya mata dadu prima pada dadu ya, dan angka pada mata uang. Munculnya mata dadu prima. Prima tahu nggak sih prima? Prima itu adalah angka bilangan yang hanya habis dibagi dengan dirinya sendiri dan hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri ya, hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Yang mana itu? Nah, yang ada 2 ya. Kalau kan ini rentang 1 sampai 6, berarti yang masuk angka bilangan prima hanya 2. 1 itu bukan angka bilangan prima ya. Jadi bilangan yang hanya habis dibagi dengan dirinya sendiri dan hanya habis dibagi dengan 1, kecuali bilangan 1 tidak termasuk. 1 tidak termasuk, 2 iya ya. 2 masuk ya. 2 masuk. 3 bilangan prima juga ya, karena hanya bisa dibagi 3 dan 1. Kemudian 5. Iya, ada 2 3 5. Berarti ya kita lihat yang ada 2-nya dan 3 dan 5-nya, tetapi di sini dan angka pada mata uang. Berarti harus angka pada mata uang. Berarti yang di bawah baris kedua ini tidak ada yang masuk karena ini gambar semua. Berarti yang di sini kita cari angka pada mata uang. Nah, angka pada mata uang dan bilangan prima pada dadu. Berarti yang dimaksud adalah nih. Iya. Ada 3 ya. Jadi kita bisa tuliskan himpunan K itu A2, kemudian A3 dan A5. Nah, sehingga bisa kita tuliskan NK sama dengan ya, bisa dihitung sendiri 1 2 3. Tuh, banyaknya sama dengan 3. Nah, jadi kita bisa tulis PK atau peluang K. Ya, peluang kejadian K sama dengan NK per NS. NK 3, NS-nya 12. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 3 menjadi 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi kita bisa tulis peluang mendapatkan
mata dadu prima dan angka pada mata uang. Ini mata dadu prima pada dadu ya, dan angka pada mata uang ya yaitu atau adalah sama dengan 1/4. Oke. Nah, untuk soal berikutnya yaitu saya bacakan dulu soalnya. Dari satu set kartu bridge atau kalau dalam bahasa Makassar biasa di sini disebut kartu yoker ya. Kartu bridge atau kartu yoker atau kartu remi, dari satu set itu diambil satu kartu secara acak. Dari satu set kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang mendapatkan kartu. Bagian A, kartu as. B, bukan as. Ya. Bukan as. Kita jawab dulu. Ya, kita tentukan dulu ruang sampel. Karena ini membahas satu set kartu bridge. Nah, saya ingatkan lagi bahwa dari satu set kartu bridge itu ruang sampelnya tidak termasuk dua yoker ya, itu dikeluarkan. Itu ruang sampelnya jumlahnya itu, anggota ruang sampelnya itu sama dengan 52. Ya. 52. Bagi yang sudah mahir bermain kartu ya, yang biasa pasti tahu ya, dia ini dari mana dapat 52. 52 itu saya sudah jelaskan pada video yang lalu. 52 itu 13 kartu skop, 13 kartu diamond, 13 kartu hati, dan 13 kartu keriting. Jadi jumlahnya 52. Jumlah kartu as pada seperangkat kartu bridge itu adalah, ya, saya tulis saja NA saja ya, NA. Itu jumlahnya ada 4. 4 dari mana ini? Itu dari satu kartu asnya heart, satu kartu asnya diamond ya, satu as keriting ya, dan satu kartu as skop ya. Oke ya, atau istilah lain banyak yang bilang wajib apa ya, yang biasa saya pakai ini yang hati, ini diamond, ini keriting, ini skop ya. Itu ada 4 kartu as, sehingga kita bisa jawab bagian A. Peluang mendapatkan kartu as, peluang mendapatkan kartu as, kita bisa tulis PA sama dengan NA per NS, itu sama dengan 4/52 ya. 4/52 bisa kita sederhanakan menjadi 1/13. Nah, bagian B yang ditanyakan adalah peluang mendapatkan kartu bukan as. Berarti yang ditanyakan di bagian B adalah komplemen dari peluang bagian A ya. Komplemen dari jawaban A. Ya, kalau yang A ditanyakan peluang mendapatkan kartu as, kalau bagian B ini ditanyakan mendapatkan kartu bukan as. Kartu bukan as ya. Nah, caranya udah ya.
kan kita tahu bahwa rumus peluang komplement itu sama dengan 1 dikurang peluang ya, PA komplement sama dengan 1 kurang PA. Ya, komplement suatu peluang sama peluang komplement satu kejadian sama dengan 1 dikurang peluang tersebut. Ya, jadi 1 dikurang PA. 1 dikurang 1/13. Ya, hasilnya adalah 13 kali 1, 13 kurang 1, 12/13. Jadi peluang mendapatkan kartu bukan as itu sama dengan 12/13. Ini menggunakan rumus komplement. Bisa tidak menggunakan komplement? Bisa juga. Ya, cari saja berapa kartu yang bukan as. Kartu yang bukan as itu kan sama dengan 52 dikurang 4 berarti ada 48. Ya, 48/52 kan dapatnya juga 12/13. Ya, kalau di sini kita menjawab dengan menggunakan rumus komplement karena yang bagian B ini adalah komplement dari kejadian yang bagian A tadi. Oke ya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Lanjut untuk soal ke-6. Dari seperangkat kartu bridge diambil 2 kartu secara acak ya. Jadi kita beri tanda ya bahwa di sini diambil 2 kartu secara acak. Ini lain caranya dengan soal sebelumnya ya, walaupun sama-sama seperangkat kartu bridge. Nah, yang ditanyakan di sini tentukan peluang mendapatkan keduanya kartu bergambar. Nah, kita cari dulu ruang sampelnya. NS itu banyak ruang sampelnya adalah kan di sini dalam satu set kartu bridge itu 52 kan ya, maka banyak cara mengambil 2 dari 52 itu kita pakai kombinasi ya, 2 dari 52 dan 52 semuanya diambil 2 kartu secara acak sekaligus ya, yang dimaksud ini 2 acak sekaligus dari 52 kartu. Berarti kita pakai kombinasi. Ya. Kalau seperti ini ya kombinasi ya, mudah-mudahan sudah pernah dipelajari di mata pelajaran ini, dipelajari di mata pelajaran matematika umum ya. Di kelas 12 juga. Mudah-mudahan ini sudah kalian pernah dapatkan tentang kombinasi. Nah, kombinasi itu ya, jadi caranya rumusnya ya. Kalau kombinasi 2 dari 52 berarti di sini kita tulis 52 faktorial per 2 faktorial. Nah, baru 52 dikurangi 2. 52 kurang 2, 50 faktorial. Saya ulang, kombinasi 2 dari 52 atau memilih 2 dari 52 itu sama dengan 52 faktorial per 2 faktorial dikali 52 dikurang 2, 50 faktorial. Oke, faktorial itu kalau yang sudah belajar ya sudah paham ya. Kalau faktorial misalnya 5 faktorial ini dituliskan 5 kali 4 kali 3 kali 21 ya. Mudah-mudahan kalian sudah pernah belajar faktorial sebelumnya ya, untuk masuk di peluang, karena harus dulu belajar faktorial baru masuk di sini. Jadi saya cuma mengingatkan di sini. Untuk secara mendetailnya bisa kalian lihat di materi matematika umum kelas 12 semester genap juga ini ya. Dan akan dijelaskan secara mendetail.
5 faktorial misalnya 5 faktorial 5 kali 4 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau 50 faktorial berarti 50 kali sekian. Kalau mau disingkat faktorialnya misalnya 20 faktorial, bisa juga disingkat 20 dikali 19 18. Saya mau berhenti di 17 bisa dengan cara ya masukkan tanda faktorialnya. Kalau dia disingkat sebelum mendapatkan sampai 1 berarti ini kita harus kasih tanda faktorial di situ. Bisa juga ditulis 20 kali 19, saya mau berhenti 18 bisa kasih faktorial ya. Itu saya hanya mengingatkan secara apa ya namanya, secara gamblang saja, secara rincinya bisa kalian lihat di matematika umum ya. Nah, kemudian saya ingatkan rumus kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial per R faktorial baru N dikurang R faktorial gitu ya. Nah, ini penulisan kombinasi ini macam-macam juga. Ada buku yang menuliskan kombinasi R dari N, ada buku yang menuliskan juga seperti ini, ada juga buku yang menuliskan seperti ini, ada juga yang menuliskan ya seperti di atas ya. Itu sama semua maksudnya ya, kombinasi R dari N. Oke, kembali ke soal ya. Karena ini kombinasi 2 dari 52 berarti 52 faktorial per 2 faktorial, 52 dikurang 2 sama dengan 50 faktorial. Nah, kita bisa cari 52 dikali 51 dikali 50. Saya berhenti di 50. Kenapa saya berhenti di 50? Karena saya rencananya mau coret dengan yang di bawah itu. Kan ada 50 di bawah. Ya. Nah, itu. Ya. Ini 2 faktorial, saya uraikan saja. 2 kali 1. Jadi ini saya coret. Hasilnya, nah ini masih ada yang bisa disederhanakan, masih ada ya. 52 dibagi 2 itu sama dengan 26. Ini saya coret, itu hasilnya 26 ya. Arti kita dapat 26 dikali 50 ya, jadi hasilnya adalah 1326 ya. Itu NS nya ya. Jadi NS nya sama dengan 1326. Nah, selanjutnya kartu bergambar itu sebenarnya ya, kartu bergambar itu ada 12. Dari mana kita dapat 12? Kan satu model ada 3, yaitu apa? Jack, Queen, King. Jadi Jack hati, Queen hati, King hati. Jack diamond, Queen diamond, King diamond. Nah, Jack sekop, Queen sekop, King sekop, sama Jack keriting, Queen ya, Queen keriting. Sorry, maaf, saya bukan ahli menggambar ya, jadi maafkanlah gambar saya. Jack keriting, Queen keriting, dan King keriting. Nah, ini kan jumlahnya semua ini ada 12. Berarti
Karena diambil 2 kartu secara acak, berarti kalau misalnya simbol gambar itu kita misalkan G ya, berarti NG sama dengan kombinasi 2 dari jumlah keseluruhan ini. Ada 12 ya, ada 12 kartu bergambar. Nah, ini sama dengan 12 faktorial per 2 faktorial. 12 kurang 2 10 faktorial sama dengan 12 kali 11 kali 10. Saya berhenti di 10 karena ada 10 di bawah, saya mau coret ya. 10 ini saya uraikan juga, 2 kali 1 saya coret, ini hasilnya 12. Ini dengan 2 saya bisa coret 12 bagi 2 itu 6, 2 bagi 2 itu 1 ya, atau 12 bagi 2 sama dengan 6, sama dengan 6 dikali 11 berarti ada 66 ya. Jadi kita bisa jawab bagian A ya, bagian A, peluang mendapatkan keduanya kartu bergambar itu sama dengan PG sama dengan NG per NS 66 per NS nya 1320